Selamat pagi jemaat sidang SIB Pohon Batu di mana juga kita berada pada pagi ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita rendahkan diri kita untuk datang di hadiratnya, menyerahkan kebaktian kita di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami datang padamu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan di atas pimpinan dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan karena adanya kami pada hari ini, karena Tuhan semata-mata Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk setiap pribadi kami. Dan kami datang pada pagi ini Tuhan, di hadirat-Mu kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan jiwa kami Tuhan, roh kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan berkarya Tuhan lewat daripada pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin pujian dan penyembahan kami. Kami menyerahkan para pemusik Tuhan, bahkan para IT Tuhan yang mengendalikan audio, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu supaya Engkau pakai mereka sebagai saluran berkat-Mu pada pagi ini Tuhan, untuk memberkati para jemaat. Dan begitu juga Tuhan, lewat daripada firman-Mu yang akan kami dengar, kami berdoa Engkau urapilah hamba-Mu yang akan membawa kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan, di mana yang lemah Tuhan akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, bahkan yang berada di dalam pergumulan Tuhan, Engkau akan memberi jawaban-Mu pada kami setiap kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Sesungguhnya Tuhan, layaklah Engkau untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami telah minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom semua yang ada di rumah atau di mana saja kita berada pada saat ini. Mari kita terus memuji Tuhan kita menyembah Tuhan kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, segala puji syukur. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, kami
Mari kita terus menyembah Tuhan kita dengan sikap yang begitu tenang di hadapan Allah Bapa kita yang ada di surga. Kita datang kepada Tuhan, kita megahkan Tuhan kita agungkan Raja kita, karena Dialah yang sentiasa ada di samping kita setiap detik, setiap nafas kita. Dan karena anugerah Tuhanlah kita ada di sini pada saat ini. Haleluya, terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu. Oh, Engkau adil, benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa layak Haleluya.
mengucap syukur buat segala sesuatu. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan secara online. Dan saya percaya dimanapun jemaat berada pasti diberkati melalui firman Tuhan ini. Pada pagi hari ini kita belajar bahkan berfungsi tentang firman Tuhan dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 1. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1. Demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, oleh itu berpegang teguhlah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Dan jangan biarkan diri dibelenggu oleh kuk perhambaan semula. Kita melihat di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa dia menggunakan nada apologetik dan polemik yang menguasai keseluruhannya atau keseluruhan surat-suratnya. Yang seterusnya adalah Paulus menulis surat ini mengenai dengan kerasulannya yang ditentang atau dihambat, tetapi ia melawannya dengan dasar sejarah dan teologi ataupun fakta. Dan seterusnya adalah Rasul Paulus menulis surat ini untuk menyatakan wibawa Injil Kristus dalam pemberitaan. Kita melihat bagaimana rentetan sejarah kemerdekaan Israel atau kemerdekaan bangsa Israel, di mana David Ben Gurion mengistiharkan kemerdekaan negara Israel pada 14 Mei 1948. Selang satu hari di mana kemerdekaan diistiharkan di negara Israel, terdapat 5 negara Arab yang ingin atau langsung menyerang Israel. Israel tidak memiliki apa-apa angkatan atau ketenteraan, kemudahan dan persiapan perang yang mencukupi atau lengkap. Tetapi mereka beroleh kemenangan yang luar biasa. Namun Tuhan memihak kepada Israel pada waktu mereka diserang oleh 5 negara tersebut. Pada 24 Februari 1949 oleh negara Mesir. Kedua oleh negara Lebanon pada 23 Maret 1949. Yang ketiga negara Jordan pada 3 April 1949. Yang keempat oleh negara Syria pada 20 Juli 1949. Di mana kemenangan mereka tersebar dan kedengaran bahwa kepada 4 negara ini, bahkan 5 negara ini menyatakan damai terhadap mereka. Kalau kita melihat bahwa pada waktu peperangan terjadi, perbandingan jiwa-jiwa yang terbunuh, Israel 6.373 jiwa yang terbunuh. Manakala negara-negara yang menyerang seramai 13.000 jiwa. Kalau kita melihat perbezaan adalah melihat bahkan menggandakan satu ganda, ya. Israel pada waktu itu menguasai 70% wilayah Palestina. Kita melihat bahwa suatu kejayaan yang begitu luar biasa yang telah dilakukan bahkan dinikmati oleh orang atau bangsa Israel. Dalam sejarah ini, pertama dikatakan perang pertama disebut perang 6 hari pada 15 Mei 1948. Perang kedua pada 5 Jun 1967 Israel menyerang terlebih dahulu. Bermakna mereka buat satu serangan hendap kepada negara-negara sekitar atau negara jiran mereka, ataupun negara yang berperang
pada waktu sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dikatakan perang ketiga terjadi pada 6 hingga 26 Oktober 1973, dinamakan perang Yom Kippur karena terjadi bersama dengan Israel merayakan hari perdamaian. Dalam masa yang sama, bila mana peperangan berakhir, maka mereka merayakan perdamaian di antara negara-negara tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Seperti terdapat di dalam tema yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemerdekaan itu berarti atau dimaksudkan adalah kita dibebaskan dan dilepaskan daripada taklukan atau kuasa dosa. Yang kedua adalah dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Yang ketiga adalah kemerdekaan itu supaya kita bebas melakukan segala sesuatu tetapi menurut kehendak Allah, bukan bebas untuk menurut kehendak kita secara manusia. Mari kita belajar beberapa alasan jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Mengapa gereja harus bertindak seperti ini? Yang pertama kita pelajari, mengapa gereja jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus? Karena yang pertama adalah supaya gereja haruslah bersungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Apa arti kata atau maksud daripada haruslah bersungguh-sungguh merdeka? Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita di dalam Galatia 5 ayat 1e, demikian kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, ataupun demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita. Ini menjadi suatu perkara atau hal yang konkret dan menjadi fakta, menjadi sejarah yang harus kita ingati, yang harus kita istiharkan, yang harus kita rayakan secara hidup orang merdeka di dalam Kristus. Maka disinilah bermulanya hidup kita untuk lebih mengenal, untuk lebih percaya kepada Kristus. Dan demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, ini berarti bahwa menjadi suatu sikap atau gaya hidup orang percaya. Ini mengarah atau menuju kepada komitmen kita bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Apakah sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan itu atau bagaimana? Yang kedua, mengapa gereja jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus? Karena gereja haruslah berdiri teguh dalam iman kepada Yesus. Tidak ada lain. Tidak ada hal-hal lain sebenarnya untuk kita berdiri teguh. Bukan kepada perkataan orang, bukan kepada pengaruh orang, bukan kepada pengaruh dunia ini. Tetapi di dalam pembacaan kita dalam ayat 1c dalam Galatia 5 berbicara bahwa oleh itu berpegang teguhlah. Di dalam Alkitab Indonesia berbicara bahwa karena itu berdirilah teguh. Bermakna kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, walau apapun segala keadaan yang kita dengar, yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita alami, maka marilah supaya kita terus berdiri teguh kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang tempat kita meletakkan setiap iman kita. Karena melalui iman kita mengenal Kristus. Melalui Injil yang kita percayai adalah kita dapat mempercayai Kristus. Itu satu tindakan kita. Bahkan keyakinan kita, saudara jemaah gereja Tuhan yang dikasihi, bahwa iman kita juga kita akan diselamatkan. Dan inilah perkara yang kedua, supaya gereja harus berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya yang ketiga, mengapa gereja jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus? Karena gereja haruslah menolak pengaruh dosa yang mengakibatkan hukuman. Kalau kita berbicara tentang pengaruh dosa ini, tentang pengaruh-pengaruh dunia ini, begitu hebat sekali untuk mempengaruhi, bahkan membawa kita untuk bekerja sama dengannya. Tetapi kalaulah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dimerdekakan, maka pengaruh-pengaruh dosa yang mengakibatkan hukuman itu
pasti kita boleh hindari dan jauhi. Ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1d. Dan janganlah biarkan diri dibelenggu oleh kuk perhambahan semula. Ternyata saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa kalaulah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, mengapa kita harus lagi berbalik, bahkan melakukan perbuatan dosa dengan alasan-alasan bahwa saya ini manusia biasa, saya ini adalah bukan Tuhan. Ya sudah, tentunya kita bukan Tuhan. Tetapi kalau kita fokus dengan hidup untuk sungguh-sungguh untuk menolak dosa itu, maka kita tidak akan menerima hukuman. Apa hukuman? Kalau ini ayat ini dalam ayat 1d pasal 5 dalam Galatia ini, bahwa ini menjadi suatu peringatan kepada kita. Karena hidup dalam dosa membuat kita tidak percaya dan mengenal Allah serta kebaikannya. Walaupun mungkin kita katakan saya hidup dalam keluarga Kristen, sudah lama menjadi Kristen, sama ada anak pemimpin atau anak yang bukan pemimpin dalam gereja sekalipun, sama ada kita baru menerima Kristus, itu tidak menjadi suatu alasan yang paling besar yang mengokohkan, yang menguatkan kita supaya masih lagi kita hidup berbuat dosa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah hidup dalam dosa karena dipengaruhi oleh kuasa dosa membuat kita tidak percaya lagi, membuat kita tidak mengenal lagi, membuat kita tidak diberkati lagi, membuat kita acuh tak acuh dalam kehidupan kita percaya Tuhan, membuat kita tidak percaya akan berkat-berkat Allah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita mengalami tantangan hidup, mengalami keadaan-keadaan sukar, maka selalunya kita menyerah. Oleh itu saudaraku, sebagai peringatan juga, maka jangan kita biarkan diri kita dibelenggu oleh kuk perhambahan. Ini yang dikatakan Paulus. Jika kita masih ada kuk, itu berarti kita masih ada dosa. Kita masih dikuasai oleh dosa. Mari supaya kita lepaskan kuk itu. Kuk itu adalah setiap dosa dan beban-beban hidup kita. Maka janganlah kita bergaul atau kompromi dengan dosa. Jangan berjinak-jinak untuk berbuat dosa. Sebab dosa itulah yang menghalang kita untuk menerima hidup yang kekal. Malah mengakibatkan hukuman yang kekal, yaitu dalam kerajaan iblis. Yang keempat, gereja jangan menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Mengapa? Supaya gereja jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Hal yang keempat berkaitan dengan hal yang ketiga, di mana di dalam Galatia 5 ayat 13, karena kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk mendapat kebebasan. Cuma janganlah gunakan kebebasan sebagai kesempatan memuaskan hawa nafsu, tetapi berhikmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Kita perhatikan kata dipanggil. Dipanggil ini adalah kita dipanggil sebagai anak warga surga, sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menikmati kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Seperti dalam negara kita Malaysia, walaupun negara sudah merdeka, tetapi kebebasan itu adalah ada hak dan ada tempatnya. Tidak sewenang-wenangnya kita akan melakukan dosa, tidak sewenang-wenang kita akan melakukan kejahatan, bahkan pembunuhan dan hal-hal yang lebih buruk. Sebab di mana kemerdekaan itu wujud, sesungguhnya peraturan atau undang-undang pasti ada. Begitupun kita, di samping kita melayani, di samping kita percaya kepada Tuhan, di samping kita mengasihi Tuhan, apabila kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, bukan kita dipanggil untuk ada kebebasan melakukan sesuatu. Nah, dikatakan di dalam ayat 13b, cuma janganlah gunakan kebebasan sebagai kesempatan memuaskan hawa nafsu. Di sinilah titik sebenarnya kita tidak mau menggunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan.
Kalau kita melihat keadaan dunia masa kini, secara berfokus kepada negara kita, bahkan negeri atau tempat kita, bahkan mungkin dalam gereja kita, bagaimana kita untuk bebas untuk menggunakan kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu. Mungkin dari segi akal pikir kita memuaskan hawa nafsu daripada hati, ataupun daripada keluar daripada tindakan kita, ataupun bagaimana cara kita untuk melayani. Apakah melayani Tuhan atau melayani gereja? Apakah melayani Tuhan atau melayani orang? Apakah melayani Tuhan atau melayani segala sesuatu? Ini yang ditekankan oleh Paulus supaya gereja jangan mempergunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Jangan menyalahkan kemerdekaan untuk berbuat dosa, untuk bebas, untuk sesuka hati. Sayalah, biar saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini buat dosa, hari ini juga bertobat, besok seperti itu dan seterusnya. Apakah ini menjadi suatu cara atau gaya hidup kita orang percaya? Pastinya Tuhan tidak mengiyakan, menghendaki kita seperti itu. Tetapi apa yang kita pelajari sebelum ini bahwa marilah kita supaya serupa dengan Kristus. Yang kedua, kenapa kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk membuat kesempatan, untuk ada peluang berbuat yang jahat, untuk memuaskan segala hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini berkaitan dengan hal-hal jasmani, supaya lebih mencukupi. Bila diberkati, dicukupkan oleh Tuhan. Salah satu gaya manusia adalah tidak pernah puas. Manusia di dunia ini tidak merasa puas dengan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Maka disitulah suatu terjadi, akan mekar, akan menyinar, akan terbentuknya pemberontakan terhadap Tuhan. Dengan berkata, kalau bukan saya mengusahakan ini, maka tidak terjadi sesuatu. Ini yang harus kita elakkan. Sebagai orang-orang dimerdekakan, kata Paulus, berhikmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Bermakna, ini adalah salah satu buah roh yang pertama di dalam Galatia 5:22 dan 23. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kalau kita melihat bahwa inilah yang berlaku, ini yang harus menjadi tindakan yang harus dinyatakan oleh orang-orang percaya, orang-orang yang dimerdekakan. Maka bila ada kasih itu di dalam kehidupan kita, inilah hidup orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Maka lakukan kasih itu kepada Tuhan dan kepada orang lain. Mengapa gereja diajar tentang kemerdekaan di dalam Kristus? Di dalam Galatia 5:13 hingga ayat 15. Yang pertama, jangan mempergunakan kemerdekaan untuk segala sesuatu perkara yang jahat. Ataupun dengan kata lain, jangan mempergunakan kemerdekaan untuk segala sesuatu mengambil kesempatan berbuat jahat. Kadangkala kita menegur dengan cara kita tersendiri, sehingga membuatkan orang begitu kecewa. Itu salah satu capaian atau perbuatan daripada roh-roh jahat. Yang kedua, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Jangan memberi ruang atau adanya celah-celah kecil yang membuatkan iblis untuk mencapai hidup dan hati kita. Mari supaya kita pasang baju jirah kita, pasang segala kelengkapan rohani kita. Itu yang dinyatakan, digambarkan oleh Paulus, supaya tidak ada kesempatan bagi panah-panah api dari roh jahat untuk membunuh kita. Sekarang kita melihat banyak tipu hela oleh iblis dengan caranya yang paling halus, dengan begitu efektif atau berkesan,
supaya kita senang untuk terpengaruh berbuat dosa dan berbuat sesuatu yang jahat. Bukan saja terhadap Tuhan, bahkan lebih terhadap orang lain. Yang ketiga adalah mengapa gereja diajar tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Yang ketiga, layanilah seseorang dengan kasih Kristus. Ini mencakup, ini merangkumi, ini merupakan suatu tindakan yang bermula daripada hidup kita sebagai orang percaya. Mari supaya kita nikmatilah hidup kita sebagai orang percaya yang dimerdekakan. Orang yang dimerdekakan dikuasai oleh prinsip-prinsip hidup kita. Dan yang keempat adalah gereja diajar tentang kemerdekaan di dalam Kristus supaya meninggalkan sifat-sifat yang tidak mendatangkan kebaikan, atau dengan kata lain, mematikan sifat-sifat yang tidak mendatangkan kebaikan. Justru sekiranya ada hal-hal yang duniawi atau sifat-sifat duniawi yang masih melekat, yang masih dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita disifatkan bukan saja tidak matang di dalam Kristus, tetapi kita mati secara rohani. Saya memetik satu kata apa yang telah dikatakan oleh Tunku Abdul Rahman. Sesuai juga dengan bulan ini adalah bulan merdeka, untuk kita mencapai menikmati negara kita Malaysia yang merdeka ini. Dan di negara inilah kita duduk untuk menikmati, bahkan menikmati firman Tuhan. Tunku Abdul Rahman adalah seorang Perdana Menteri yang pertama di Malaysia dan mengisytiharkan kemerdekaan dan menjadi Perdana Menteri daripada tahun 1957 hingga 1970. Dia berkata mengenai dengan kemerdekaan. Merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah didapati, melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya itu, yaitu pengorbanan yang sebenar pengorbanan. Mari kita hayati kata-kata Tunku Abdul Rahman. Berbalik kepada firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama. Bagaimana kita membangkitkan, menyinarkan, bahkan menyatakan nilai-nilai kemerdekaan Kristus di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 1 sudah kita pelajari, ada 4 hal. Maka di dalam ayat 2 Korintus 3 ayat 17 Paulus menekankan kenapa kita hidup merdeka di dalam Kristus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Sudah tentunya saudara jemaah gereja Tuhan yang dikasihi, mari supaya kita tempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tempatkan Kristus Yesus atau Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati kemerdekaan itu. Itulah yang dikatakan dan ditegaskan oleh Paulus. Bahkan mari kita nikmati sebagai gereja atau jamaat Tuhan. Nikmatilah kemerdekaan hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh itu, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, dan kasih anugerah Allah yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan kami dapat tinggal bahkan duduk juga menikmati kemerdekaan di negara kami Malaysia ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati negara kami, memulihkan keadaan segala sesuatu yang terjadi dalam negara kami Tuhan. Bahkan kembali kepada setiap jemaah, setiap pribadi kami, supaya kiranya kemerdekaan yang telah dilakukan oleh Kristus itu telah menjadi hidup di dalam hidup kami. Oleh itu Bapa kami berdoa supaya kemerdekaan yang ada di dalam kehidupan kami
kami terus nikmati bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di mana Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan secara online pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan kami Tuhan, pelayanan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan juga apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya mendatangkan kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.